Untuk menguatkan ekosistem musik di Indonesia, khususnya lagu anak, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media mempersembahkan Kita Cinta Lagu Anak Indonesia atau KILA untuk pertama kalinya di Kota Denpasar pada Jumat 3 Mei 2024 sore bertempat di Dharma Negara Alaya Lumintang. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata Kota Denpasar serta Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, KILA melakukan sosialisasi dalam bentuk pengenalan program KILA dan berbagi informasi mengenai lagu anak sebagai jembatan komunikasi materi belajar di hadapan sekitar 200 guru dan tenaga pendidik di Kota Denpasar dan sekitarnya pada 30 April 2024 serta kunjungan ke beberapa sekolah mulai 29 April sampai 2 Mei 2024. Di masing-masing sekolah, KILA melakukan pengenalan lagu-lagu anak karya pemenang Lomba Cipta Lagu KILA dari tahun 2020 sampai 2022, di mana lagu-lagu tersebut membawa pesan tentang kerukunan, hubungan pertemanan, rasa syukur dan penghormatan kepada orang tua serta keindahan alam Indonesia. Selain kegiatan sosialisasi dan pementasan di beberapa kota besar, KILA di tahun 2024 ini juga melombakan berbagai jenis lomba yang berkaitan dengan lagu anak. Antara lain lomba menyanyi lagu anak kelompok usia 5-7 tahun, lomba menyanyi lagu anak kelompok usia 8-13 tahun, lomba cipta lagu anak peruntukan usia 5-7 tahun, lomba cipta lagu anak peruntukan usia 8-13 tahun, dan lomba aransemen lagu anak daerah. Pendaftaran lomba KILA 2024 kali ini mulai 9 Maret hingga 31 Mei 2024. Untuk registrasi serta persyaratan pendaftaran peserta dapat dilihat pada tautan laman www.kilaindonesia.id. Perlu dicatat bahwa program lomba ini tidak berbayar. Ini adalah kegiatan yang kami beri judul KILA, Kita Cinta Lagu Anak Indonesia. Ini program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami dari Direktorat Perfilman Musik dan Media yang kami kerjasama dengan teman-teman Aruna Panitia. Di kegiatan ini seperti tadi disampaikan di depan, disampaikan juga upaya kita bersama untuk menguatkan ekosistem musik di Indonesia, khususnya untuk lagu anak-anak. Karena dalam 2 dekade ini kita kekurangan kelihatannya lagu-lagunya, musik-musiknya juga masih seperti itu dulu. Kita juga idola-idola cilik juga semakin hilang. Ada juga anak-anak cilik yang punya talent, punya bakat, tapi menyanyikan bukan lagu untuk diri, untuk anak-anak usianya lebih, lagu-lagunya untuk orang dewasa. Nah, melihat keprihatinan itu kita melakukan serangkaian. Pertama adalah harus punya lagu. Kalau punya lagu harus ada yang mencipta. Supaya lagunya bagus kita lakukan lomba cipta lagu. Khusus untuk anak-anak, ini sejak tahun 2020. Yang kedua, agar musiknya juga mengikuti kekinian. Kalau kita tetap seperti dulu, misalnya lagu-lagu yang tanpa mengesampingkan makna yang bagus, seperti lagu Pak Ate Mahmud, Papa Tibob, Yosua dulu, itu akan ketinggalan zaman. Sekarang musiknya udah jauh maju ke depan, sehingga kita membuat lomba aransemen musik untuk lagu anak-anak. Terus yang ketiga, kita juga harus menyiapkan idola-idola cilik yang mau bernyanyi, memang dari basicnya menyanyikan lagu-lagu mereka itu. Nah, ini tadi yang tampil adalah duta-duta KILA, hasil lomba kita selama 4 tahun belakangan ini. Ada 16 lagu, anak-anak itu ada sekitar berapa ya? 3 kali 4 ya 12 bintang. Yang kesini hadir cuma 6. Itu dari mana aja nih bintang-bintangnya? Dari berbagai daerah Indonesia, karena sifatnya terbuka ya. Nah, kenapa? Itu tadi itu lombanya ya, menyiapkan ekosistemnya. Tapi setelah kita punya lagu ini kan teman-teman media pasti juga belum kenal ya. Kita Cinta Lagu Anak Indonesia belum. Walaupun yang nyiptakan juga bagus, itu ada Dian HP. Oh ya, saya tambahkan ekosistem, membangun ekosistem tidak bisa sendirian. Dulu pas ingat zaman lagu Cica Kuswoyo, ada Adi Bing Slamet, ada Iramaya Sofa, arranger ada Purwacaraka, ada juga si Dian HP, semua mendukung di dalam melahirkan program ini. Jadi program ini memang khusus kita dedikasikan untuk anak Indonesia. Nah, kalau sudah banyak, kita harus melakukan sosialisasi. Untuk tahun ini dimulai di Kota Surabaya, bertepatan dengan Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret. Yang kedua, kita masukin wilayah Jawa Tengah, Surakarta, Solo, dan yang ketiga di Denpasar. Nanti keempat akan ada di Palembang, dan terakhir di Jakarta, maka Hari Anak Nasional. Pemilihan lokasi ini dasarnya apa? Pertama, antusiasme yang kami ukur pertama dari peserta lomba, baik lomba cipta, baik lomba menyanyi,
maupun lagu aransemen. Untuk tahun ini aransemennya lagu dalanan anak-anak yang berbasis seperti tadi lagu-lagu daerah yang diaransemen sedemikian rupa dan memang disusun keluarga. Panggilan pasar berapa yang Duta Kila pasar? Aduh, saya tuh nggak hafal juga. Tapi ada Pak ya? Ada. Harapannya Pak, Ada kami dari Bali juga khususnya dari masyarakat. Bali itu potensial. Kemdikbud tidak hanya ini, ada juga LS2N, Festival Lomba Siswa Tingkat Nasional itu saya jurinya di tingkat nyanyi paduan suara di tingkat SLTP hampir selalu dapat kejuaraan. Nah itulah kita itu lucu menilai seni itu berdasarkan peringkat 1, 2, 3. Padahal itu kan untuk olahraga. Harusnya diberi apresiasi 10 besar, berapa besar. Nah ini akan kita ubah karena di kebudayaan sistemnya adalah memberikan apresiasi pada semua orang. Nggak ada ini. Mungkin menurut saya dengan kriteria saya dia juara 1 belum tentu juara lain. Yang kita ingin lihat adalah pesan-pesan apa yang mau disampaikan dari lagu anak ini dalam menjaga kita menjaga ketahanan budaya bahasa langitnya seperti itu. Anak-anak kita sekarang di generasi Gen Z ini banyak yang sudah tidak kenal lagi dengan lagunya masing-masing ya. Makanya perlu salah satu cara saja. Pak, kalau dari perspektif industrinya Pak seperti apa lagu anak? Ini orang kadang-kadang melihat bahwa meremehkan ya. Padahal ceruk terbesar penikmat musik di Indonesia itu adalah generasi muda ini, anak-anak mulai dari anak-anak ini. Nah ini kalau kita belum ya Mas, Kemdikbud itu wilayahnya menyiapkan ya, ada wilayah lagi yang menyiapkan itu untuk ke industri rekaman. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan pelindungannya. Di dalam karya lagu atau musik ada kekayaan intelektual yang nanti berujung-ujung kepada hak ekonomi. Dari sisi bisnis potensial Pak ya? Potensial, lagu anak itu potensial kan. Kalau mau menjalur jalur formal, ya diedarkan ke sekolah-sekolah. Ya kan? Nah, misalnya nih, kalau kita menggunakan era digital, menggunakan platform, setiap orang mendengarkan saja, apalagi mendownload, kan dapat kuotanya yang masuk. Nah, itu monetize sudah masuk. Terus cara untuk mempublikasikannya gimana Pak? Untuk sementara ini ya seperti ini, kita sebenarnya di lingkungan Kemdikbud juga belum seluruhnya bergerak. Ini kita menguji lagu-lagu ini, pada akhirnya ke sekolah yang paling utama ini pasti. Untuk kelihatan ini sedikit Pak diinfokan Pak pendaftaran atau mungkin juga apa saja. Itu tadi ada. Jadi tadi sampai tanggal 31 Mei pendaftaran. Jadi semuanya sekarang sistem daring ya. Bisa ke Kila Indonesia. Apa ya Mas? Apa alamat anunya? Kilaindonesia.id. ID. Pergeseran lagu anak itu kan juga mungkin ada berubahnya mungkin selera ke lagu daerah juga. Ya. Untuk lagu anak daerah apa ada perhatian khusus? Ada. Kita lomba aransemen lagu daerah. Misalnya ada daerah, maaf ya kayak saya ini nggak terlalu banyak literasi tentang lagu Bali. Janger dibuat versinya sekarang dengan aransemen yang canggih dan lebih bagus lagi, itu yang kita lomba. Berarti nggak hanya lagu Indonesia, tapi daerah ya? Semua daerah. Justru kan kantor kita berpihaknya kepada musik tradisi Indonesia, termasuk lagu daerah. Karena itu yang kita murni kita miliki Pak.